Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya Erna Oktavia dengan NIM 017 dan rekan saya Anastasia Sekar Putri yang dengan NIM 025. Di sini kami akan melakukan praktikum mikrobiologi terapan dengan topik pembahasan pembuatan produk dengan bantuan mikroba 2, yaitu nata de coco. Silahkan teman-teman bisa menyaksikan video pemaparan dari kami. Sebelum kita melakukan praktikum, apa sih nata de coco itu? Nah, nata itu berasal dari bahasa Latin Spanyol, yaitu nature yang artinya itu mengapung. Nata itu dapat dibuat dari berbagai macam sari buah, diantaranya yaitu pisang, tomat, pepaya, mangga, kemudian tomat, dan lain-lain. Nah, nata itu terbentuk dari bakteri Acetobacter psillinum yang sengaja ditumbuhkan pada media seperti air kelapa. Nah, nata de coco ini memiliki ciri yaitu berbentuk padat, berwarna putih, dan juga terasa kenyal. Nata de coco itu mengandung air yang cukup banyak, sekitar 80%, tetapi tidak bisa disimpan terlalu lama. Nata de coco itu terbentuk karena keberadaan dari bakteri Acetobacter psillinum dalam media tumbuhnya. Jadi nata de coco itu bisa menjadi padat, kenyal, itu karena adanya bantuan dari bakteri Acetobacter psillinum. Nah, bakteri tersebut tumbuh dan juga berkembang di dalam larutan air kelapa itu dengan derajat keasaman di pH 3-4. Nah, bakteri Acetobacter psillinum ini hidup dan berkembang biak itu dalam larutan tertentu dengan suhu sekitar 28 derajat serta tersedia sumber karbon dan juga nitrogen. Jadi, ketika medium yang digunakan untuk pembuatan nata de coco ini harus kaya akan gizi sehingga memungkinkan bakteri Acetobacter psillinum itu menghasilkan nata dan kemudian melakukan metabolisme yang hasilnya itu nanti berupa lapisan selulosa. Lapisan selulosa itu lapisan yang berwarna putih. Nah, hasil metabolisme ini akan membentuk lapisan putih yang dapat kita lihat. Nah, ketika lapisan putih itu nanti akan semakin tebal, maka harus semakin lama fermentasinya. Nah, ketika makin lama fermentasinya, maka lapisan sebagai hasil metabolisme itu akan semakin tebal. Yang selanjutnya yaitu air kelapa yang digunakan berasal dari kelapa yang sudah masak maksimal, tidak terlalu tua atau tidak terlalu muda. Berikutnya, air kelapa banyak mengandung zat yang bermanfaat seperti makronutrien, vitamin, asam amino, berbagai mineral, dan bahkan hormon pertumbuhan. Faktor-faktor yang memengaruhi Acetobacter psillinum mengalami pertumbuhan adalah yang pertama nutrisi, yang kedua sumber karbon, yang ketiga sumber nitrogen, yang keempat tingkat keasaman media, yang kelima temperatur, dan yang terakhir udara atau oksigen. Dalam praktikum kali ini mempunyai tujuan yaitu yang pertama itu untuk mengetahui pembuatan nata de coco dengan menggunakan bahan baku air kelapa. Nah, kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk menghasilkan produk nata. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui prinsip proses fermentasi oleh bakteri Acetobacter psillinum. Nah, berikut ini adalah alat dan juga bahan dari praktikum nata de coco kali ini. Dan yang pertama yaitu alatnya yaitu saringan, panci, wadah plastik, sendok, tisu, dan juga koran. Nah, untuk bahannya yang pertama yaitu yang paling utama itu pastinya air kelapa ya. Dan yang kedua juga alkohol 70%. Nah, alkohol ini untuk fungsinya untuk pada proses sterilisasi pada wadah. Kemudian gula pasir, urea food grade. Kemudian yang terakhir yaitu starter nata 10%. Selanjutnya yaitu cara kerja. Cara kerja yang pertama, didihkan air kelapa sampai mendidih kemudian disaring. Langkah yang kedua, tambahkan gula pasir sebanyak 5 gram lalu diaduk. Yang ketiga, masukkan urea 5 gram dan cuka 5 ml.
Selanjutnya, tuangkan air kelapa yang telah dicampur bahan pendukung ke wadah plastik yang telah disterilisasi dengan menggunakan alkohol. Yang selanjutnya, tutup wadah dengan menggunakan kertas karton, kemudian diamkan selama 24 jam. Yang terakhir, setelah 24 jam, tambahkan starter nata tanpa diaduk. Tutup wadah selama 8-10 hari di suhu ruang. Berikut ini kami sajikan video praktikum dari pembuatan nata de coco. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ira Diatirum dari kampus Universitas Bakti Kencana Bandung akan menjelaskan cara membuat makanan fermentasi yaitu nata de coco. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi biasa digunakan untuk campuran es campur, es bulbul, dan lain-lain. Tapi tahukah bahwa nata de coco ini sebetulnya dibuat dengan bantuan bakteri baik, yaitu Acetobacter psilynum. Nah, bakteri itu kerjanya keren banget. Jadi dia mengubah substrat yang encer dan bening menjadi lapisan yang kental dan warnanya itu putih susu. Nah, alat dan bahan apa saja yang kita perlukan? Di antaranya adalah saringan, ya, kemudian panci 2 buah, kemudian air kelapa tua ya yang sudah didiamkan selama 3 hari dalam wadah tertutup. Kemudian juga sutil kayu, kemudian cuka, alkohol 70%, kemudian gula pasir 15 gram, kemudian sendok, kemudian 5 gram pupuk urea yang food grade ya, kemudian starter nata. Nah, starter nata ini cukup 10%, yaitu 100 ml untuk air kelapa 1000 ml. Nah, starter nata itu saat dibeli bentuknya seperti ini ya. Jadi natanya itu terapung biasanya di bagian dasar, kemudian ada cairan bening. Nah, cairan beningnya ini bisa digunakan untuk membuat nata de coco. Nah, tapi ada juga penjual yang menjual starter nata itu dalam kemasan yang lebih kecil dan lebih murah seperti ini. Jadi bening, di dalamnya ada lapisan nata de coco juga. Kemudian baki plastik dan juga tisu kertas koran. Nah, tata kerjanya, si air kelapa ini kita rebus sampai mendidih ya. Kemudian kita saring seperti ini. Gitu. Nah, kemudian di atas meja itu kita tambahkan bahan-bahan yang diperlukan ya. Di antaranya gula pasir 15 gram. Kemudian diaduk perlahan. Kemudian juga pupuk urea food grade 5 gram atau 1 sendok teh. Kemudian juga cuka ya, asam asetat sebanyak 5 ml. Gitu. Nah, kita aduk-aduk cukup di atas meja. Nah, gula itu salah satu fungsinya untuk nutrisi dan energi bagi si bakterinya. Nah, ini mudah larut ya karena airnya kan masih mendidih. Nah, setelah itu kita tuangkan media atau makanan si bakteri ini ke baki plastik. Tapi baki ini sebelumnya disterilisasi dengan disemprot alkohol 70%. Gitu. Jadi tidak cukup hanya dicuci dengan cairan pencuci piring. Nah, ini kita tuangkan perlahan-lahan. Nah, ini tuh baru media atau makanannya si bakteri ya. Ini. Nah, baki ini ditutup dengan kain koran yang bersih ya. Atau kadang-kala kertas korannya ini disetrika dulu untuk menjamin steril. Nah, kemudian ujung-ujungnya ini
rekatkan bisa dengan karet gelang, bisa juga dengan selotip. Nah, ini didiamkan selama 24 jam suhu ruang. Kemudian baru keesokannya kita memasukkan starter bakteri. Nah, jadi ini starter bakteri sebanyak 100 ml yang diperoleh dari sini, itu kita masukkan 24 jam kemudian. Nah, anggaplah udah 24 jam, kita buka aja sedikit. Kemudian kita masukkan starter dari ujung. Tidak perlu diaduk karena dia lama-kelamaan akan homogen. Nah, kita tutup lagi, rekatkan lagi dengan selotip atau karet. Nah, ini kita fermentasi. Kalau musim hujan itu 10 hari di suhu ruang. Kalau musim kemarau itu cukup 8 hari di suhu ruang gitu. Nah, selama fermentasi itu cukup di suhu ruang dan jangan digoyang-goyang atau dipindah-pindah gitu. Nah, setelah fermentasi ini kita buka pelan-pelan. Ya, kemudian natanya itu ya kalau berhasil ya, tidak gagal, itu tinggal dipotong dado, nanti hasilnya akan seperti ini gitu. Ya, mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.